Sebelum kita ngobrol sama Pak Tom, kita mau putar dulu pemirsa cuplikan video berikut ini. Kita simak bersama-sama ya Pak Tom ya. Kalau ngelihat VT-nya, live bareng-bareng, kelihatannya juga akrab banget. Sejak kapan sih akrab sama Pak Anies, Pak Tom? Jadi saya sudah sahabat dekat dengan beliau itu lebih dari 18 tahun. Ya, jadi waktu beliau pas kembali dari Amerika, dari kuliah di Amerika, saya sudah di Jakarta kira-kira 8 tahun, ya kan, 9 tahun. Ya langsung asik ngobrol, langsung klop, langsung satu frekuensi, dan ya reguler berdiskusi secara intensif, berbagai gagasan ya. Beliau kan memang dari keluarga yang punya tradisi ya. Kita tahu bahwa kakek beliau dinobatkan pahlawan nasional. Ya, kakek beliau Abdurrahman Baswedan, diplomat di kabinet Presiden Soekarno yang pertama kali meraih pengakuan diplomatis atas Republik kita yang baru merdeka ya, dari pemerintah Mesir ya. Jadi kelihatan banget bahwa beliau punya latar belakang keluarga yang begitu patriotis dan idealis. Sementara saya dari latar belakang keuangan, teknis, bankir, jadi benar-benar saling melengkapi. Beliau punya visi, beliau punya pengetahuan mengenai sosial, politik, meskipun salah satu ijazah beliau S2 di bidang ekonomi, beliau semakin mendalami aspek sosial politiknya kan. Sementara saya semakin mendalami aspek keuangan dan ekonominya, jadi sangat-sangat komplementer ya, sangat saling melengkapi. Jadi di samping frekuensi diskusi kepribadian ya, maksudnya chemistry, juga secara substansi kayaknya sangat saling melengkapi ya. Tapi intens selama 18 tahun bersahabat, rajin bertukar pikiran, atau mungkin on off Pak? Sangat reguler ya, sangat reguler. Jadi memang ya tentunya Pak Anies punya pergaulannya sangat luas ya. Tapi Mbak Tisa harus membayangkan sekelasnya Pak Anies ya dengan tipe saya, itu pasti diskusi sejam itu mungkin padatnya ekuivalen dengan orang lain diskusi sehari gitu ya. Jadi pokoknya sangat intens ya. Nah, tapi kalau kita ingat ya, oke, Bapak dekat dan juga punya satu pemikiran yang sejalan begitu, frekuensinya cocok, tadi bahasanya demikian. Tapi kan kita tahu, dulu Pak Tom ini adalah Menteri Perdagangan di Kabinet Pak Jokowi. Kemudian menjadi Kepala BKPM. Kenapa akhirnya memilih Pak Anies Baswedan untuk didukung dan sekarang menjadi co-kaptennya? Padahal kita tahu bahwa elektabilitasnya pada saat itu tidak begitu tinggi, dan sekarang pun juga elektabilitasnya berada di saling kejar-kejaran dengan paslon nomor urut 3. Dengan penuh menyadari ya risiko bahwa ini mungkin akan berpenampilan kayak sok suci gitu ya. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan serius saya bisa mengatakan ini kayak panggilan nurani, panggilan bagi saya ya sebagai orang yang beriman, ini panggilan Tuhan ya. Sebagai contoh ya Mbak Tisa, kita semua tahu bahwa banyak pihak yang berupaya keras untuk menjegal Pak Anies selama bertahun-tahun ya, dari zaman beliau gubernur ya kan, selalu diupayakan untuk dijegal ya. Bahkan banyak orang pesimis bahwa parpol-parpol akan berani untuk mengusung beliau ya kan. Banyak orang meragukan bahwa beliau akan bisa sampai pendaftaran capres-cawapres di KPU ya. Banyak orang meragukan bahwa kita bisa naik dari peringkat ketiga